Halo, ketemu lagi dengan saya Wahyono. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik yaitu ekstraksi ciri pada data audio. Ya. Jadi ini merupakan mekanisme di mana ketika kita akan melakukan analisis data-data audio, cara paling mudah, cara paling umum yang biasa dilakukan itu adalah kita terlebih dahulu mengekstraksi ciri-ciri yang merepresentasikan data audio yang akan kita analisis. Gitu ya. Sekarang kita lihat sebenarnya ciri itu apa sih? Gitu. Ciri atau mungkin kita sebut sebagai fitur, gitu ya. Jadi ciri atau fitur merupakan representasi abstrak dari sebuah sinyal. Tentunya di sini sinyal-sinyal audio gitu ya. Nah, ciri yang kita ekstrak pada sebuah data audio itu harus bersifat distinktif dan juga harus bersifat kompak. Jadi distinktif di sini artinya adalah citra atau fitur-fitur yang kita ekstraksi itu harus bisa digunakan untuk membedakan pola-pola sinyal yang berbeda. Gitu. Jangan sampai ketika kita memiliki pola audio, sinyal audio yang berbeda, tetapi ciri atau fitur yang kita ekstrak itu memiliki nilai yang sama. Tentunya ini tidak distinktif, gitu ya. Distinktif itu artinya ya tadi, kalau citra polanya, kalau sinyal audio itu polanya berbeda, maka fiturnya juga harus berbeda. Nah, fitur atau ciri itu juga harus kompak. Harus kompak di sini artinya adalah setiap nilai yang kita ekstraksi dari sebuah sinyal audio itu memang harus memiliki makna gitu. Jangan sampai ada gitu ya, ada fitur yang tidak berguna sama sekali. Artinya memang kita buang-buang fitur gitu ya. Buang-buang fitur artinya ukuran dari fitur atau ciri yang kita miliki itu akan jadi lebih banyak. Nah, karena jadi lebih banyak artinya ini tidak kompak. Nah, inilah yang disebut sebagai ciri. Nah, ketika kita melakukan ekstraksi ciri pada data audio, kita perlu tahu dulu bahwa data audio itu kecenderungannya itu adalah data-data yang sifatnya kontinu. Nah, oleh sebab itu, karena datanya ini sifatnya kontinu, biasanya kita menggunakan mekanisme windowing. Nanti masing-masing window yang kita ekstrak, itu nanti kita akan cari cirinya. Akan kita ekstrak cirinya. Nah, biasanya kita melakukan proses windowing pada waktu-waktu yang singkat. Nah, ini disebut sebagai short term overlapping window gitu ya. Nah, ini sebagai ilustrasi kalau seandainya kita punya sebuah data audio yang panjangnya lumayan panjang ini gitu ya. Kemudian kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Nah, bagian-bagian yang kita bagi itu biasanya A ini adalah banyaknya gitu ya. Jadi A ini adalah waktu gitu ya, jendela ukuran window yang kita gunakan untuk membagi gitu ya, membagi data-data audio ini. Sedangkan B ini adalah nilai overlapping yang kita lakukan. Jadi kalau dari sini ya, dari sini ke sini panjangnya adalah 20 milisecond. Maka karena ini overlapping, maka ini 10 milisecond, ini 10 milisecond, maka ini dimulai lagi. Seperti Nah, ini yang disebut sebagai overlapping window. Nah, nanti masing-masing window inilah yang akan kita ekstraksi cirinya, gitu ya. Yang akan kita ekstraksi fiturnya untuk selanjutnya kita analisis. Oke. Nah, windowing ini biasanya memang kita membagi sinyal audio itu menjadi beberapa frame. Nah, window ini disebut sebagai frame. Kenapa? Karena memang sebuah sinyal itu sifatnya itu adalah analog, artinya continuous. Tapi ketika kita berbicara masalah windowing, ada beberapa isu. Yang pertama terkait dengan bentuk dari window gitu ya. Apakah bentuknya itu nanti kotak atau seperti apa. Kemudian duration dari windownya itu. Apakah setiap 20 milisecond atau mungkin setiap 25 milisecond atau mungkin setiap waktu yang berbeda. Kemudian juga kita perlu memikirkan apakah antara window ini harus overlapping atau tidak. Kalau overlapping, itu overlappingnya berapa lama. Jadi 3 hal inilah yang biasanya kita pertimbangkan ketika kita akan melakukan mekanisme windowing. Nah, yang pertama itu adalah window set.
Jadi ukuran bentuk dari window. Jadi kita mengenal dua jenis. Yang pertama adalah rectangular window. Jadi hanya dibagi di ini aja. Misalnya kalau kita punya lubang seperti ini, ketika kita bagi, maka ini nanti ini adalah jadi satu window. Jadi memang original, atau mungkin kita menggunakan Hamming window. Jadi Hamming window ini setiap nilai ini kita masukkan ke dalam persamaan ini, nanti kita akan mendapatkan nilai window barunya. Tapi biasanya memang yang paling mudah, yang paling simple, kita menggunakan yang rectangular window. Nah, kemudian isu yang berikutnya itu adalah window size. Jadi ukuran dari window yang akan kita gunakan. Biasanya memang kalau kita menggunakan window-window yang kecil, yang ukuran kecil, itu biasanya resolusi waktunya itu akan jadi lebih banyak. Jadi jumlah window yang akan kita miliki itu akan jadi lebih banyak, gitu ya. Nah, biasanya memang kalau kita memiliki ukuran window yang besar, itu frekuensinya itu jauh lebih granular, tapi memang kita kehilangan ini ya, time resolution, karena bisa jadi di waktu-waktu tertentu itu ada perubahan yang signifikan. Nah, ketika kita menggunakan window yang besar, perubahan signifikan ini tidak terekam dengan baik, gitu ya. Nah, biasanya memang secara general kita akan memilih antara 10 milisecond sampai dengan 50 milisecond untuk ukuran window. Asumsikan kalau seandainya kita memiliki sinyal dengan 16 kHz, kemudian window size-nya itu adalah 25 milisecond, maka kita akan memiliki sebanyak 400 sampel. Ini sebagai contoh saja ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ini yang terakhir ini adalah overlapping. Gitu ya. Overlapping ini artinya biasanya seberapa besar atau apakah kita akan melakukan overlapping antara dua window yang berdekatan gitu ya. Nah, kalau tidak melakukan overlapping tidak masalah, tetapi biasanya ini akan berpengaruh kepada resolusinya gitu. Tetapi kalau kita menggunakan overlapping itu akan jadi lebih baik gitu ya. Nah, biasanya memang kita menggunakan overlapping dengan panjang maksimal sekitar 50% overlapping. Gitu. Nah, setelah kita mendapatkan window, nah window-window inilah nanti akan kita ekstraksi cirinya. Nah, di dalam mekanisme ekstraksi ciri pada data-data audio, kita mengenal dua mekanisme, dua domain. Yang pertama itu adalah time domain feature extraction, gitu ya. Jadi kita memproses secara langsung fitur-fitur yang ada pada data audio. Dan cara yang kedua yaitu frekuensi domain feature extraction, yaitu kita perlu mengkonversi dulu nih, mengkonversi dari time domain ke frekuensi domain, baru kemudian kita melakukan proses pada frekuensi domain. Tetapi pada video kali ini kita hanya fokus kepada time domain fitur saja, gitu ya. Jadi kita masuk ke dalam time domain. Jadi di dalam time domain ini setelah kita mendapatkan window, nah setiap window inilah yang nanti akan kita ekstraksi fiturnya secara langsung pada time domain tersebut, gitu ya. Nah, fitur yang pertama itu adalah audio energy. Jadi W ini adalah window gitu ya. Jadi W ini adalah window. Jadi audio energy ini kita hanya perlu menghitung gitu ya. Menghitung kuadrat jumlah dari kuadrat setiap sinyal gitu. Misalnya kalau seandainya kita memiliki sebuah sinyal gitu ya, sebuah sinyal audio seperti ini gitu ya, maka ini masing-masing ini kita ini kan nanti kan dilakukan discretization ya. Nanti masing-masing ini misalnya ternyata nilainya itu adalah 2, 3, 2 gitu ya. Maka nanti 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Maka ini disebut sebagai energi. Ini adalah window yang kita miliki. Nah, biasanya untuk audio-audio yang sifatnya ini silent gitu ya. Silent, tidak ada yang berbicara dan sebagainya, biasanya memiliki energi yang sangat kecil gitu ya. Nah, antara speech dengan music biasanya memang bisa jadi tergantung musiknya. Tapi memang pada umumnya itu speech itu biasanya akan memiliki gitu ya, memiliki energi yang lebih besar dibandingkan dengan musik. Tapi sekali lagi ini tergantung dari musiknya. Seperti itu. Nah, ini contoh selanjutnya itu adalah histogram of audio energy. Jadi kalau yang sebelumnya itu hanya sekedar energi, gitu. Kalau yang sekarang kita menghitung histogram of audio energy. Jadi setiap window itu kita hitung energinya, gitu ya. Setelah itu kita lakukan kuantisasi, kita lakukan frekuensi. Jadi misalnya
Yang energinya 2 itu ada berapa, yang energinya 3 itu ada berapa, begitu seterusnya. Maka nanti kita akan mendapatkan yang disebut sebagai histogram of energy. Nah, kalau kita perhatikan gitu ya, kalau kita perhatikan di sini yang speed ini cenderung memiliki area, jadi ini adalah energinya ya, energi, dan ini adalah frekuensinya gitu ya, frekuensinya. Kalau kita perhatikan yang speed ini cenderung memiliki energi yang lebih besar karena dia cenderung ada di sebelah kanan. Sedangkan untuk yang music itu cenderung memiliki energi yang lebih kecil karena dia ada di sebelah kiri. Nah, ini adalah mekanisme yang disebut sebagai histogram of energy. Nah, sebenarnya kasus apa sih yang bisa kita gunakan gitu, yang kita bisa analisis menggunakan hanya data audio energi? Ya, bisa saja kita ingin mengklasifikasikan ini suara musik, ini suara manusia gitu. Nah, kalau kita ingin mengklasifikasikan ini suara musik dan ini suara manusia, maka cukup kita bisa menggunakan fitur-fitur audio energi. Nah, diharapkan dengan fitur audio energi ini kita bisa membedakan antara suara musik dengan suara manusia. Seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah zero crossing rate. Jadi ini merupakan salah satu fitur yang merekam perubahan sinyal pada data audio. Jadi kalau ada perubahan yang tadinya positif jadi negatif, kemudian negatif jadi positif, maka kecenderungan itu memiliki zero crossing rate yang besar. Jadi kalau sudah kita punya objek seperti ini gitu ya, maka zero crossing-nya kecil gitu. Tapi kalau kita punya sinyal yang modelnya seperti ini gitu ya, maka kecenderungan kita akan memiliki zero crossing rate itu yang besar seperti itu. Jadi memang zero crossing rate ini dia itu menangkap perubahan sinyal negatif dan positif pada data-data audio seperti itu. Nah, di dalam GCR properties biasanya noise, kemudian silence, kemudian unvoiced speech itu memiliki zero crossing yang lebih besar. Kenapa? Kalau noise, kalau silence atau itu biasanya dia cenderung di sini, cenderung di sebelah sini gitu. Makanya dia memiliki zero crossing yang lebih besar gitu. Sedangkan kalau untuk speech biasanya dia cenderung seperti ini. Artinya tidak memiliki zero crossing yang besar gitu ya, dibandingkan dengan yang noise, silence, atau unvoiced. Nah, kemudian juga varians dari JCR gitu ya, itu untuk speed itu jauh lebih besar gitu, variansnya gitu ya, karena artinya varians di sini artinya ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ini ya, kalau yang music biasa cenderung stabil gitu, stabil JCR-nya. Oleh sebab itu variannya itu lebih kecil. Itu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa kita gunakan? Apa sih yang kita bisa solve menggunakan JCR? Nah, kita bisa melakukan klasifikasi apakah ini adalah voice speech, atau ini noise, atau ini silence gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk mengklasifikasikan speech, noise, atau mungkin silence. Nah, ini sama seperti audio energy, kita juga bisa menghitung histogram of JCR. Kalau saya perhatikan tadi, untuk speech ya, nilai JCR itu cenderung variasinya itu sangat besar sekali karena dia memiliki varian yang besar. Tapi music itu cenderung memiliki variasi yang lebih kecil. Gitu ya. Karena memang music itu cenderung sama gitu. Kalau orang berbicara kan kadang pelan, kemudian kadang cepat, dan lain sebagainya. Artinya memang tidak stabil. Bisa jadi orang yang sama juga tidak akan menghasilkan JCR yang sama. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah entropy of energy. Jadi entropy of energy ini dia itu menangkap perubahan secara drastis gitu ya. Jadi menangkap perubahan secara drastis, apakah drastis atau smooth gitu, perubahan dari data-data audio. Misalnya gini, kalau saya diam kemudian tiba-tiba teriak, maka ini perubahannya drastis gitu. Yang tadinya pelan kemudian jadi teriak, atau mungkin tadinya teriak kemudian jadi diam gitu. Atau mungkin kalau ketika saya berbicara slow saja gitu, berarti ini smooth, tidak aneh. Atau contoh lainnya itu adalah misalnya suara tembakan gitu ya. Suara tembakan kan awalnya biasa-biasa saja, tapi ketika ada suara tembakan dor, maka ini langsung berubah gitu. Nah, inilah yang ditangkap oleh entropy of energy. Jadi dia menangkap perubahan-perubahan yang terjadi secara drastis ataupun secara smooth pada sebuah data audio gitu ya. Nah, ini disebut sebagai entropy of energy. Nah, ini sebagai contoh
ini adalah sinyal gitu ya. Ini adalah sinyal. Kemudian ketika kita menghitung entropy of energy, ini kan perubahannya kecil gitu ya. Kemudian tiba-tiba jadi besar. Nah, ini nilai entropinya itu sangat kecil gitu. Artinya memang ada perubahan drastis. Sedangkan ini juga kalau kita perhatikan ini semakin kecil, ini perubahannya semakin ke sini. Kemudian ini kecil, kemudian tiba-tiba besar lagi. Ini naik lagi, kemudian ini kecil, ini standar. Nah, ini yang di capture dan yang ditangkap oleh entropy of energy. Nah, kira-kira contoh-contoh apa saja sih? Contoh-contoh kasus apa saja yang bisa dianalisis menggunakan entropy of energy? Salah satunya, kita ingin mendeteksi suara senapan. Kita ingin mendeteksi suara bom, gitu. Atau mungkin kita ingin mendeteksi suara orang teriak, screaming, gitu ya. Jadi karena orang teriak, screaming dengan orang yang berbicara biasa itu memiliki entropi yang berbeda. Nah, ini akan sangat berguna sekali gitu. Kalau seandainya kita ingin membuat sebuah sistem yang didasarkan pada data audio untuk mendeteksi adanya suara-suara orang minta tolong, adanya suara-suara tembakan, atau mungkin adanya suara-suara bom dan lain sebagainya. Jadi ini memungkinkan sekali menggunakan entropy of energy. Nah, ini di dalam properties energy of entropy itu biasanya kita memungkinkan gitu ya, memungkinkan menganalisis secara short time dalam waktu yang singkat, atau kita menganalisis pada langkah long time dalam periode window yang banyak gitu ya, yang besar. Jadi short time di sini artinya window yang kecil-kecil, long time ini adalah window yang besar-besar seperti itu. Nah, ini kita memungkinkan. Nah, setiap ini sound itu yang sifatnya dadakan gitu ya, yang sifatnya dadakan atau mungkin perubahan yang signifikan, biasanya itu memiliki entropi yang kecil. Sebagai contoh, gunshot, kemudian explosion, dan lain sebagainya. Nah, secara umum electronic music itu akan memiliki nilai entropi yang lebih kecil dibandingkan dengan classical music. Karena kalau electronic music itu biasa perubahannya itu banyak gitu. Perubahannya itu kadang tiba-tiba, tapi kalau classical music itu tidak. Seperti itu. Nah, tadi saya sudah menyatakan bahwa ini bisa digunakan ketika kita akan menganalisis misalnya yaitu explosion atau mungkin orang teriak dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan gitu ya, setelah kita mendapatkan fitur-fitur yang ada pada setiap window, jadi kita boleh hanya mengcapture, hanya mengekstraksi satu fitur saja. Misalnya kita mengekstraksi audio energy saja, atau kita mengekstraksi zero crossing saja, atau kita mengekstraksi entropy saja, atau kita mengekstraksi gabungan dari ketiganya. Nanti dari ketiganya ini gitu ya, dari ketiganya itu awalnya itu kita memiliki audio gitu ya. Kita memiliki sinyal audio. Nah, sinyal audio ini kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa segmen, dibagi-bagi menjadi beberapa window. Nah, window ini kita sebut sebagai frame gitu. Jadi frame 1, kemudian ini frame 2, kemudian ini frame 3, frame 4 dan seterusnya. Kemudian nanti masing-masing frame kita ekstraksi fitur yang kita inginkan. Entah itu salah satunya saja yang tadi kita bahas, atau mungkin gabungan dari ketiganya. Nah, asumsikan kita gabungkan ketiganya. Berarti satu window ini kita akan menghasilkan 3 ciri. Window ini kita juga akan menghasilkan 3 ciri. Window ini kita juga akan menghasilkan 3 ciri. Window ini kita akan menghasilkan 3 ciri. Window ini kita akan menghasilkan 3 ciri. In total, ketika kita akan melakukan analisis, kita akan memiliki sebanyak 15 ciri. Nah, 15 ciri inilah nanti yang akan kita gunakan untuk analisis. Entah itu menggunakan sebuah machine learning, atau kita gunakan sebuah cara-cara manual, seperti itu. Yang jelas, ini adalah mekanisme feature extraction yang biasanya kita lakukan ketika kita memproses pada data-data audio. Saya kira itu yang bisa kita bahas untuk video ini, yaitu kita melakukan feature extraction pada data-data audio dari sisi time domain. Jadi di dalam time domain ini kita hanya perlu memproses secara langsung
kepada data audio yang kita miliki, tapi sebelumnya itu kita perlu melakukan proses windowing dulu. Sebenarnya bisa kita tanpa perlu menggunakan windowing, tapi kalau tanpa perlu menggunakan windowing, saya kira itu akan sedikit sekali fitur yang akan kita bisa ekstraksi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.